Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Yanti dengan NIM 10540110554. Akan memaparkan materi tentang perumusan Pancasila. Sejarah dan proses lahirnya dasar negara Indonesia memiliki dua bagian. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses perumusan yang panjang dan penuh dinamika. Perjalanan ini dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara yang baru merdeka. Yang pertama, BPUPKI atau Gagasan Awal dan Perkembangan memiliki tiga bagian. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas tentang dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Kedua, Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin, seorang tokoh penting dalam pergerakan nasional, mengajukan gagasan tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Yamin mengemukakan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia menyampaikan pidato yang bersejarah tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan 5 asas yang ia sebut Pancasila, yang terdiri dari kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI atau penyempurnaan dan pengesahan memiliki 3 bagian. Yang pertama, sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas dan menyempurnakan rumusan Pancasila yang telah diajukan oleh Soekarno. Yang kedua, Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mengesahkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta memuat 5 asas Pancasila dengan tambahan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan sila ketuhanan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, terjadi perdebatan antara rumusan sila ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan untuk mengubah rumusan sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup juga memiliki 3 bagian. Yang pertama, Pancasila kemudian diresmikan sebagai dasar negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya memiliki dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, pedoman sikap dan kelakuan. Pancasila menjadi pedoman bagi sikap dan kelakuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, filsafat negara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengidentifikasikan Pancasila sebagai wujud dasar dari filsafat negara Indonesia.
Baik, untuk kesimpulannya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses yang panjang dan penuh dinamika. Pancasila lahir dari perdebatan dan diskusi yang melibatkan para tokoh bangsa yang memiliki pandangan dan idealisme yang berbeda-beda. Pancasila kemudian menjadi dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam membangun bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.